Selamat pagi Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Herti Riswindasiki dari kelas Farmasi C. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai ekstraksi cair-cair dan ekstraksi cair-cair berkesinambungan. Yang pertama, ekstraksi. Ekstraksi adalah pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan dengan bantuan pelarut. Ekstraksi juga merupakan proses pemisahan satu atau lebih komponen dari suatu campuran homogen menggunakan pelarut cair atau solvent sebagai separating agent. Pemisahan terjadi atas dasar kemampuan larut yang berbeda dari komponen-komponen dalam campuran. Contoh ekstraksi yaitu pelarutan komponen-komponen kopi dengan menggunakan air panas dari biji kopi yang telah dibakar atau digiling. Selanjutnya, ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair atau liquid extraction atau solvent extraction yaitu solut dipisahkan dari cairan pembawa atau diluen menggunakan solvent cair. Campuran diluen dan solvent ini adalah heterogen atau immiscible atau tidak saling campur. Jika dipisahkan, terdapat dua fase, yaitu fase diluen atau rafinat dan fase solvent atau ekstrak. Perbedaan konsentrasi solut di dalam suatu fase dengan konsentrasi pada keadaan setimbang merupakan pendorong terjadinya pelarutan atau pelepasan solut dari larutan yang ada. Gaya dorong atau driving force yang menyebabkan terjadinya proses ekstraksi dapat ditentukan dengan mengukur jarak sistem dari kondisi setimbang. Selanjutnya, konsep ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair digunakan untuk memisahkan senyawa atas dasar perbedaan kelarutan pada dua jenis pelarut yang berbeda yang tidak saling bercampur. Jika analit berada dalam pelarut anorganik, maka pelarut yang digunakan adalah pelarut organik dan sebaliknya. Selanjutnya, pada metode ekstraksi cair-cair, ekstraksi dapat dilakukan dengan cara bertahap atau batch, atau dengan cara kontinu. Cara paling sederhana dan banyak dilakukan adalah ekstraksi bertahap. Tekniknya cukup dengan menambahkan pelarut pengekstrak yang tidak bercampur dengan pelarut yang pertama melalui corong pemisah, kemudian dilakukan pengocokan sampai terjadi kesetimbangan konsentrasi solut pada kedua pelarut. Setelah didiamkan beberapa saat, akan terbentuk dua lapisan dan lapisan yang berada di bawah dengan kerapatan lebih besar dapat dipisahkan untuk dilakukan analisis selanjutnya. Yang berikut prinsip ekstraksi cair-cair. Prinsip kerja ekstraksi cair-cair adalah pemisahan senyawa yang mempunyai perbedaan kelarutan pada dua pelarut yang berbeda. Dalam hal ini, ekstraksi cair-cair digunakan untuk memisahkan satu atau lebih senyawa menggunakan dua pelarut yang tidak saling bercampur, di mana senyawa akan terdistribusi di antara dua fase sesuai dengan derajat kelarutannya, yang kemudian masing-masing jenuh dan terjadi pemisahan. Selanjutnya, prinsip distribusi ini didasarkan pada distribusi zat terlarut dengan perbandingan tertentu antara dua zat pelarut yang tidak saling bercampur. Batasannya adalah zat terlarut dapat ditransfer pada jumlah yang berbeda dalam kedua fase terlarut. Teknik ini dapat digunakan untuk kegunaan preparatif atau pemurnian, pemisahan, serta analisis pada semua kerja. Selanjutnya, prosedur kerja ekstraksi cair-cair. Ekstrak kental yang diperoleh dilarutkan dengan etanol secukupnya, kemudian dilarutkan dengan pelarut N-heksan dan dimasukkan dalam corong pisah. Ekstrak yang tidak larut ke dalam air maupun campuran metanol air 7:3. Proses ekstraksi selanjutnya menggunakan
teknik partisi yaitu mengekstraksi suspensi ekstrak metanol air dengan pelarut N-heksan menggunakan corong pisah yang diletakkan pada sebuah statif untuk memudahkan terjadinya pemisahan. Selanjutnya, partisi dilakukan berulang kali sehingga diperoleh ekstrak N-heksan, dan setelah diuapkan pelarutnya diperoleh ekstrak kental. Sisa ekstrak metanol air diuapkan sampai semua metanol habis menguap. Kemudian, bagian ekstrak air yang tersisa dipartisi berulang kali dengan menggunakan pelarut kloroform atau N-butanol jenuh. Hasil partisi kloroform atau N-butanol jenuh ini setelah diuapkan, pelarutnya diperoleh ekstrak kental kloroform atau N-butanol. Selanjutnya, sistem penggunaan dalam ekstraksi cair-cair. Dalam ekstraksi cair-cair terdapat dua macam sistem penggunaan, yaitu yang pertama kromatografi fasa normal. Fase gerak yaitu nonpolar, contohnya heksana, isopropil, dan eter. Fase diam yaitu sangat polar, contohnya air. Digunakan untuk memisahkan senyawa polar, sebab senyawa polar akan tertahan lebih lama di dalam kolom yang polar, sedangkan senyawa yang non-polar akan keluar lebih awal dari dalam kolom. Yang kedua, kromatografi fase terbalik. Fase gerak yaitu polar, contohnya air dan metanol. Fase diam yaitu non-polar, contohnya hidrokarbon oktadekana. Digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa non-polar. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian ekstraksi cair-cair. Yang pertama, keuntungan ekstraksi cair-cair. Yang pertama, pelarut yang sedikit akan dapat diperoleh substansi yang relatif banyak. Yang kedua, peralatannya sederhana. Yang ketiga, pemisahannya cepat dan selektif. Yang kedua, kerugian ekstraksi cair-cair. Yang pertama, tidak dapat menggunakan zat yang termolabil karena akan mengubah bentuk kimia sehingga koefisien distribusi dan efektivitas pelarut pun berubah. Yang kedua, dapat membentuk emulsi pada saat pengocokan sehingga tidak akan jelas pemisahannya. Terima kasih.